Pada awal film kita akan dibawa di era tahun 1978, di mana suatu hari di dalam sebuah kamar, ada seorang gadis kecil berumur 12 tahun yang sedang menyisir rambutnya di depan sebuah cermin. Tak lama kemudian, masuklah seorang wanita setengah baya, yang tak lain adalah ibu dari gadis itu sendiri yang bernama Mary. Sang ibu lalu menyisir rambut Mary dengan penuh kasih sayang, sembari mengatakan bahwa dulu, neneknya Mary juga sering menyisir rambut sang ibu ketika masih kecil. Setelah mengucapkan selamat tidur pada Mary, sang ibu lalu berpamitan untuk menuju ke kamarnya, meninggalkan Mary yang sedari tadi hanya diam membisu tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Di tengah malam di saat semua orang sudah terlelap tidur, dalam suasana hujan petir yang menyambar-nyambar, membuat sang ibu terbangun dari tidurnya ketika mendengar suara, seperti suara kaca pecah dari dalam rumah. Ia lalu bangkit dari tempat tidurnya dan mengecek ruangan demi ruangan. Namun ketika dia mendekati pintu kamar mandi yang sedikit terbuka, dia mulai melihat darah berceceran di mana-mana. Panik dan ketakutannya semakin menjadi ketika ia melihat Mary berdiri di dalam kamar mandi, memegang sebuah gunting membelakanginya. Kepanikan dan ketakutan sang ibu bercampur menjadi satu ketika dia menyaksikan putri semata wayangnya itu bersimbah darah mengotori tubuh dan pakaiannya. Ia lalu mendekat untuk meyakinkan apa sebenarnya yang terjadi dengan Mary. Namun tiba-tiba setelah Mary menusuk mata sang ibu dengan gunting, ia lalu berjalan menuju kamar kedua orang tuanya itu. Di dalam kamar, dia melihat ayahnya sedang tertidur dengan lelap, lalu mengayunkan sebuah kapak tepat ke wajah sang ayah. Setelah sang ayah tewas dengan sangat mengenaskan, dia lalu keluar kamar dan melihat ibunya yang sedang mencoba menelpon call center 911 untuk mendapatkan bantuan. Namun saat itu juga, Mary berjalan menuruni anak tangga, lalu menghabisi sang ibu hingga tewas saat itu juga. Tak berapa lama setelah itu, pihak kepolisian datang mengotopsi mayat kedua orang tuanya Mary yang sudah tewas. Mereka menemukan barang bukti seperti gunting dan kapak yang digunakan Mary untuk menghabisi kedua orang tuanya itu. Gangguan kejiwaan Mary yang dianggap sangat serius membuat pihak kepolisian tak dapat lagi membuat pilihan lain selain merujuknya ke rumah sakit jiwa. 11 tahun semenjak kejadian itu, tepatnya di tahun 1989, yang berlokasi di rumah sakit jiwa bernama Kings Park, terlihat Mary yang saat itu sudah berumur 23 tahun, di mana kejiwaannya tak juga kunjung membaik. Bahkan ia terlihat seperti tak terurus. Hingga suatu malam, terlihat seorang penjaga sedang bertugas di malam itu. Dia berjalan menyusuri koridor rumah sakit dan berhenti tepat di depan pintu kamar Mary berada. Ketika ia melihat Mary yang sedang tak berpakaian, membuat otak pria berperawakan tambun itu berkelana kemana-mana. Ia lalu membuka pintu dan mendekati Mary. Dan ketika ia sudah masuk ke dalam, tanpa belas kasihan, ia lalu memperkosa Mary yang hanya bisa meronta-ronta sambil mencoba melepaskan dekapan pria itu. Akan tetapi semua hanyalah sia-sia. Semua terjadi begitu saja, tanpa ada satu orang pun yang melihat dan menghentikan kejadian itu. Beberapa bulan kemudian, dokter dan pihak rumah sakit mulai menyadari perubahan pada perut Mary yang semakin lama semakin membesar, di mana Mary dinyatakan hamil tanpa tahu kenapa dan siapa yang melakukan hal itu kepadanya. Hingga sampai suatu saat ketika Mary sudah saatnya melahirkan, dokter dan perawat yang menangani Mary mengalami kesulitan, di mana saat itu Mary meronta-ronta dan sangat sulit untuk dikendalikan. Hal itu memaksakan mereka membius Mary tanpa peduli dengan resiko yang terjadi. Sampai pada akhirnya Mary mengalami komplikasi, hingga bayinya tak dapat lagi diselamatkan. Ketika dokter mencoba memberitahu hal itu pada Mary, Mary terlihat diam saja sambil memejamkan matanya. Sampai pada akhirnya dokter berpikir kalau Mary tetap saja hanyalah wanita gila, bahkan tak mengerti apa-apa tentang bayinya. Bahkan insiden itu pun terlihat ditutup-tutupi oleh pihak rumah sakit agar reputasinya tidak jelek di kalangan masyarakat. Setelah dokter-dokter itu pergi, Mary secara perlahan-lahan membuka matanya. Mary memang seorang wanita yang memiliki gangguan mental. Namun di balik semua itu, dia tetaplah seorang wanita yang memiliki naluri yang sangat kuat pada bayinya. Hingga suatu malam, seorang perawat yang tengah mendapatkan giliran shift di malam itu tiba-tiba dikagetkan dengan kehadiran Mary yang muncul tepat di sampingnya. Tentu saja sang perawat kaget dibuatnya. Tanpa banyak pertanyaan lagi, perawat itu lalu berencana membawa Mary kembali ke dalam kamarnya. Namun tiba-tiba
Setelah perawat itu tewas dengan leher patah terkapar di lantai, ia lalu membantai satu persatu perawat, dokter bahkan si penjaga yang memperkosanya beberapa bulan yang lalu dengan menebas leher si penjaga itu hingga putus. Setelah semua tak ada yang tersisa, tanpa menggunakan sehelai kain yang menutupi tubuhnya, ia lalu keluar dari gedung rumah sakit dengan menenteng kepala si pemerkosa. Namun ketika ia sedang berkeliaran di sekitar gedung rumah sakit, dua orang polisi yang sedang berjaga-jaga di malam itu melihat Mary berjalan sambil menenteng kepala manusia. Sadar melihat apa yang dilakukan Mary itu bukan lagi sesuatu yang normal, apalagi riwayat kasus pembunuhan yang pernah dilakukan Mary kepada kedua orang tuanya, membuat para polisi tersebut melepaskan beberapa tembakan tepat mengenai tubuh Mary. Dan pada akhirnya Mary pun tewas dengan sangat mengenaskan. Semenjak kejadian itu, kasus Mary menjadi sebuah tokoh legenda mengerikan di kalangan masyarakat. Beberapa tahun setelah kejadian itu, tepatnya di tahun 2008, ada sekelompok remaja yang merencanakan sebuah acara untuk pemanggilan arwah di sebuah pemakaman umum, di mana anak muda di daerah itu biasa menyebutnya sebagai Blood Night. Singkat cerita, tibalah mereka di sebuah pemakaman. Mereka pun turun dari mobil dan menemukan kuburan Mary. Tak berapa lama kemudian, Alex mengeluarkan sebuah papan permainan, dan papan ini disebut dengan papan Ouija. Ketika mereka semua sudah bersepakat untuk meletakkan jari mereka di atas alat penunjuk, tiba-tiba mereka semua kaget ketakutan, di mana alat penunjuk itu bergerak dengan sendirinya, seakan-akan sesuatu tanpa wujud mengarahkannya ke kata yang bertuliskan iya. Seorang pria mengagetkan mereka. Pria ini adalah seorang penjaga makam yang juga mantan karyawan rumah sakit Kings Park bernama Gus. Gus mengklaim bahwa Mary akan terus kembali untuk membunuh siapapun sampai dia menemukan bayinya. Setelah mereka meninggalkan makam, akhirnya mereka memilih untuk merayakan malam Blood Night di rumah Nicole. Tak lama kemudian, satu persatu teman-teman mereka datang untuk berpesta malam itu. Di sana mereka mulai menyiapkan minuman dan makanan sambil bercerita satu sama lain. Lalu mereka menonton film horor, dan ada pula yang menari-nari membuat suasana terlihat sangat meriah saat itu. Di tengah-tengah pesta, dua orang teman mereka tak peduli dengan yang lainnya. Mereka terlihat asik sendiri bermesraan, di mana hal itu membuat sebagian dari mereka merasa risih. Yang pada akhirnya, Nicole menyuruh mereka untuk pindah ke kamar atas untuk melakukan kegiatan mereka itu. Di sisi lain, seorang wanita yang bernama Elisa terlihat sedang berada di dalam kamar mandi. Ia terlihat sedang berbicara dengan seseorang yang tak jelas dengan siapa. Eric yang saat itu melintas di depan kamar mandi sempat melihat Elisa di dalam sana. Namun saat itu Eric mengira jika Elisa sedang dalam keadaan mabuk. Dan selain Elisa, seorang pria berkemeja merah yang bernama Tom juga mulai mengalami mabuk. Dalam keadaan sempoyongan, Tom keluar dari rumah untuk mencari angin. Namun tanpa ia sadari, di tengah gelapnya malam, sosok arwah Mary sudah sangat merasa terganggu dan juga sangat marah ketika Alex dan teman-temannya mengusik dan bercanda di makamnya beberapa saat yang lalu. Sosok itu lalu mengambil sebuah kapak yang tertancap di kayu, lalu mendekati Tom, dan tiba-tiba di sisi lain di dalam ruangan tengah, teman-teman yang lain terlihat sedang bermain game yang bernama game Blood Mary. Saat itu mereka tertawa-tawa menganggap game itu sangatlah konyol dan terasa aneh buat mereka. Namun tak berapa lama mereka mendengar suara bantingan pintu yang terlepas dari engselnya. Mereka pun sontak kaget dan mencoba mengecek siapa sebenarnya yang melakukan hal itu. Dalam keadaan masih bertanya-tanya dengan apa yang terjadi dengan pintu itu, tiba-tiba lampu padam dengan sendirinya. Seketika itu juga mereka sangat ketakutan dan mulai panik dengan kejadian itu. Di tengah ketakutan mereka, Alex menyuruh Corey dan Elisa untuk menyalakan kotak skring lampu. Sementara dirinya mencoba mencari keberadaan Tyler, Jessica, dan juga Tom. Namun betapa kagetnya Alex ketika ia membuka pintu yang melihat Tyler dan Jessica telah tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Alex lalu berlari turun ke bawah dan menceritakan hal itu pada teman-temannya. Mendengar hal itu, sontak mereka semua panik ketakutan dan berlari berhamburan keluar rumah. Tak berapa lama sebuah mobil melintas mengagetkan mereka. Ternyata itu adalah mobil Gus si penjaga makam. Gus bertanya kenapa mereka berlari ketakutan seperti itu. Lalu Alex mengatakan bahwa mitos tentang Blood Night itu bukan hanya sekedar mitos. Gus lalu menyuruh mereka masuk ke dalam mobilnya dan segera berlalu meninggalkan rumah Nicole. Tak berapa lama mereka tiba di depan sebuah rumah sakit. Lalu mereka semua turun dari mobil dan bertanya kepada Gus kenapa mereka dibawa ke tempat itu. Namun Gus diam saja tanpa memperdulikan pertanyaan mereka. Ia berjalan menuju ke belakang mobilnya mengambil skop dan cangkul. Sementara yang lain terlihat bingung dan tak tahu harus berbuat apa selain mengikuti langkah Gus saat itu. Ketika mereka tiba di sebuah taman,
Pandangan mereka semua terarah pada sebuah makam berukuran kecil, di mana saat itu Gus mulai bercerita bahwa dulu dialah yang ditugaskan memakamkan bayi Mary. Dan ketika Mary meninggal, Gus menyarankan kepada pihak rumah sakit untuk menggali makam bayi itu dan menyatukannya dengan makam Mary. Namun semua tak ada yang menggubrisnya, hingga pada akhirnya dugaan Gus benar-benar terjadi, di mana saat itu Mary mulai bergentayangan mencari bayinya dan mulai memakan korban satu persatu. Singkat cerita, mereka pun menggali makam itu. Namun ketika peti jenazah terbuka, mereka tak melihat jasad bayi Mary di dalamnya. Pada akhirnya, mereka pun masuk ke dalam rumah sakit itu dan mencoba mencari tahu apa yang akan mereka dapatkan di dalam sana. Sementara itu Nicole bersama dengan Chris yang sedang menunggu di dekat mobil mengatakan pada Chris untuk menelpon polisi saat itu juga, karena ia mulai curiga dengan Gus yang bisa saja pelaku dari pembunuhan itu. Dan ketika Chris mencoba menelpon polisi, Nicole pun yang ketakutan segera berlari tak tentu arah dan masuk ke dalam sebuah gudang di rumah sakit itu. Namun sial buat Nicole, kakinya tersangkut dan terjatuh seketika. Di mana saat itu juga arwah Mary mengayunkan sebuah pacul ke tubuh Nicole hingga membuat Nicole tewas dengan usus yang terburai keluar. Di sisi lain, Gus, Alex dan yang lainnya sedang berada di sebuah ruangan tempat arsip dokumen riwayat para pasien. Tak berapa lama Gibbs menemukan sebuah arsip tentang riwayat Mary ketika masih menjadi pasien. Dan ketika Gus mencoba mengecek dokumen itu, dia kaget karena sebuah surat mengatakan bahwa bayi Mary dalam keadaan sehat dan tidak meninggal sesaat setelah melahirkan. Pihak rumah sakit sengaja membuat kronologi rekayasa dan membuat Mary percaya kalau bayinya tak dapat lagi diselamatkan. Lalu Alex bertanya, bagaimana dengan nasib bayi Mary saat itu? Gus pun menjawab kalau menurut pernyataan dalam dokumen, bayi Mary diadopsi oleh suami istri bernama Michael dan Leslie Giordano. Eric yang mendengar hal itu seketika kaget ketika mengetahui bahwa sepasang suami istri itu adalah ayah Elisa. Pantas saja ketika berada di rumah Nicole, Elisa terlihat aneh dan seperti berbicara dengan seseorang di dalam kamar mandi. Akhirnya mereka menyimpulkan bahwa Elisa adalah pelaku dari rentetan pembunuhan berantai di rumah Nicole. Dan hal itu terjadi karena Elisa dimanfaatkan oleh arwah sang ibu yang merasa terganggu ketika Alex dan teman-temannya melakukan ritual pemanggilan arwah di makamnya. Ketika mereka hendak keluar dari gedung rumah sakit itu, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kemunculan Elisa yang sedang kerasukan arwah ibunya. Dengan tatapan penuh dendam, Elisa berjalan menghampiri mereka yang tiba-tiba berhenti karena terjebak di depan sebuah pintu yang terkunci. Saat itu juga Elisa mengayunkan pacul tersebut ke arah Gus, hingga pacul itu tepat menembus leher Gus dan tewas seketika. Setelah itu Elisa berjalan dengan cepat menyusuri koridor. Dan ia melihat Eric yang sedang memanggil teman-temannya yang sedang bersembunyi. Eric yang tersadar ketika Elisa sudah berada tepat di belakangnya, hanya dapat membalikkan badan ketika Elisa menghantamkan pacul itu merobek lehernya. Hingga saat itu juga, Eric terkapar dan jatuh ke lantai. Kesadisan dendam arwah Mary tak berhenti sampai di situ saja. Dengan menggunakan media tubuh anaknya, Elisa mendengar suara Jen dan Gibbs yang sedang bersembunyi dalam sebuah ruangan. Dan kemudian pembantaian terus berlanjut di mana Elisa menemukan dan membuka sebuah pintu, di mana Alex dan Lenny sedang berada di dalamnya. Setelah memastikan bahwa Elisa sudah tewas tak bergerak, ia mendekati Lenny dan mencoba menenangkannya. Alex mengatakan pada Lenny bahwa semua sudah berakhir dan tak ada yang perlu ditakutkan lagi. Namun tiba-tiba